Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum dasar mikroprosesor di lab dasar elektro. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang unit pertama, unit awal ya, yaitu tentang flip-flop. Buat yang udah ikut praktikum sebelumnya di lab ini juga, praktikum teknik digital, pasti udah tahu lah ya tentang flip-flop, suatu rangkaian yang mampu menyimpan data secara bergantian. Kan banyak tuh jenisnya, ada JK, ya nggak usah dijelasin lagi lah, kita udah pernah. Nah, pada praktikum unit 1 ini kita akan membuat versi yang mudahnya. Ketika di teknik digital kemarin kan panjang tuh, benar-benar harus menggunakan rangkaiannya kan, pakai IC segala. Nah, pada praktikum di unit 1 di dasar mikroprosesor ini kita akan menggunakan microcontroller untuk menghasilkan rangkaian flip-flop ini. Nah, microcontroller yang digunakan pada praktikum ini kita menggunakan Nuvoton NUC 140 nah, lebih tepatnya yaitu Nuvoton NUC 140 VE3CN. Nanti ada di chipnya di bawahnya. Nah, kita kan udah tahu nih kalau kita itu bakal pakai microcontroller. Tapi ada yang bingung nih. Nama praktikumnya itu praktikum dasar mikroprosesor, tapi kok yang dipakai itu microcontroller. Kenapa nggak pakai mikroprosesor? Emangnya microcontroller sama mikroprosesor itu apa sih? Nah, microcontroller itu sendiri ya kelihatan dari namanya, perangkat yang dapat digunakan untuk mengkontrol atau melakukan sesuatu operasi tertentu. Biasanya si microcontroller ini menggunakan chip IC atau integrated circuit sebagai otak dari si microcontroller tersebut. Nah, perbedaannya microcontroller sama mikroprosesor apa? Sebenarnya sama, dua-duanya itu sama-sama digunakan untuk melakukan suatu operasi tertentu. Tapi bedanya, pertama itu dari fleksibilitas penggunaan keduanya. Microcontroller itu lebih gampang untuk dioperasikan ulang atau mengganti sebuah operasinya terus diganti dengan operasi lain. Sedangkan mikroprosesor biasanya nggak bisa tuh di otak-atik karena fix sudah dari manufacturernya seperti itu. Sedangkan microcontroller kan kita kayak dikasih lembar kosong gitu untuk bisa ngotak-ngatik segala yang kita butuhkan untuk dilakukan oleh si microcontroller itu. Terus perbedaan kedua, kekuatan operasinya. Microcontroller itu biasanya cuma kuat sampai 8 bit. Sedangkan kalau mikroprosesor kan kayak Intel, AMD gitu-gitu kan bisa nyampe 64 bit. Nah, dari kekuatan itu aja udah beda, makanya mikroprosesor biasanya lebih mahal dari microcontroller. Nah, dari kedua perbedaan itu kita bisa tahu nih kenapa kita pakai
microcontroller karena lebih leluasa dan lebih efisien dan lebih terjangkau. Terus kenapa nih yang dipakai harus si Nuvoton microcontroller Nuvoton ini? Kan microcontroller banyak ya, ada Atmega, ada Galileo, Intel Galileo, kan banyak tuh. Kenapa harus si Nuvoton ini? Alasannya adalah si modul Nuvoton ini itu emang khusus untuk pembelajaran. Jadi di Nuvoton ini dia itu udah lengkap. Jadi di Nuvoton itu udah terdapat 7 segmennya, udah terdapat LCD, keypad, terus ada LED juga, ada buzzer, ada push button. Jadi udah lengkap di microcontroller Nuvoton ini tanpa harus beli modul-modul yang lain. Sedangkan kalau Arduino sama Galileo kan kalau untuk pakai push button mesti beli push buttonnya lagi, atau mau pakai buzzer mesti beli buzzernya lagi. Sedangkan di Nuvoton ini sudah lengkap, jadi kita pakai Nuvoton karena khusus untuk pembelajaran. Nah sekarang kita udah tahu nih kenapa kita harus pakai microcontroller Nuvoton. Kenapa kita juga udah tahu flip-flop itu apa. Kita juga udah tahu perbedaan microprosesor sama microcontroller. Jadi kita langsung terjun ke bagian coding si Nuvoton ini. Jadi langsung aja kita masuk ke unit 1. Di modulnya kan ada tujuannya jelas ya, mengatur port si Nuvoton gimana, karena si bagian-bagiannya tadi LED, buzzer, push button itu mereka ada di port beda-beda, nanti kita cek di bawah. Terus kita tahu cara memanggil dan menggunakan library yang biasa digunakan di bahasa C sama C++. Kalau Nuvoton sendiri ini sih gunain bahasa C. Nah, kita juga tujuannya itu bisa menganalisa si program flip-flop LED ini. Nah, alat-alat yang digunakan itu laptop ya pasti, terus software CoSmart, Koide, sama CoFlash satu lagi itu udah diinstal. Terus si Nuvotonnya sebenarnya kalau praktikum aslinya kita ada kit si Nuvotonnya ini, jadi kita pakai langsung Nuvotonnya untuk praktek. Nah ini dasar teori kita lewat aja, langsung ke prosedur aja kita. Langkah pertamanya itu kita pertama buka si CoSmart. Buka CoSmart. Membuka CoSmart ini tujuannya untuk menentukan chip, menentukan port apa aja yang bakal dipakai di Nuvoton itu. Nah, kita klik new chipnya, itu langsung keluar microcontroller yang bisa dipakai. Itu kita pakai Nuvoton. Di sini cari, karena di sini kan di prosedurnya dikasih tahu ya pakai NUC 140 VE3CM. Jadi langsung kita pilih sih VE3CM. Nah udah nih, kita udah keluar si microcontroller Nuvoton NUC 140 VE3CM. Di sini ada pin-pinnya, ada banyak nih. Pin GPIO-A, GPIO-B, ini semua pinnya yang ada di microcontroller itu. Nah sebelum kita bisa coding
si microcontrollernya, kita mesti tentuin dulu pin-pin apa yang harus dipakai untuk ngodingnya itu. Kita ke prosedur lagi. Nah, si pin LED ini itu ada di pin GPIO C, General Purpose Input Output C. Jadi kita pilih di Cosmartnya, kita centang si pin GPIO C, port C, pin GPIO port C. Jadi pin General Purpose Input Output, portnya port C, karena banyak nih portnya, ada port A, port B, port C, port E, port D, dan port E. Kita pilih C. Nah, di pin-pinnya ini juga banyak. Pin 0 buat apa, pin 1 buat apa, nanti di unit berikutnya itu dikasih tahu pin-pin yang digunakan itu mengacu pada alat-alat apa. Nah, kalau untuk LED kita pakai pin 12 sampai 15. Jadi ada 1 kita enable, pin 12 kita enable, 13 juga, 14 juga, 15 juga. Jadi udah di enable semua. Terus kita scroll ke bawah, kita atur configuration-nya untuk masing-masing pin. Karena LED itu cuma bisa untuk berperan sebagai output ya, jadi mode kontrolnya pasti output. Karena LED kan nggak bisa dipencet-pencet tuh sebagai input, dia cuma bisa nampilin cahaya sebagai output. Jadi kita pilih output mode kontrolnya, pilih output semua. Nah, lanjut. Selanjutnya kita set GCC path. GCC ini itu singkatan dari GNU C compiler. Jadi tujuannya adalah untuk sebagai compiler untuk bahasa beberapa macam bahasa. Nah, karena si Nuvoton ini kan pakai bahasa C ya, jadi kita set GCC path-nya itu, kita create project, terus set config GCC path. Nah, kita browse nih, itu ada di file yang udah dikasih di GNU Tools ARM Embedded. Klik aja, terus di bin. Nah, di sini ada kelihatan tuh. Karena si Nuvoton ini gunain bahasa C, maka kita pakai si gcc.exe sebagai GNU C compiler. Jadi compiler bahasa C-nya. Diklik oke. Setelah itu langsung kita generate project untuk kita coding di CoID. Langsung kita generate CoID project name-nya bebas, ini 1. Oke, udah langsung jadi itu. Nah, dengan generate project tadi kita langsung dikasih filenya semua buat kita ubah-ubah di CoID.
langsung kita klik 2 kali di file yang ada logo ini nih, yang lambangin logo software QID. Langsung klik 2 kali. Nah, setelah kebuka akan ada tampilan kayak gini nih. Ini tampilan default di software QID ini. Buat yang bingung IDE itu artinya apa? IDE itu artinya Integrated Development Environment. Jadi maksudnya itu IDE itu suatu software itu kalau dia Integrated Development Environment, maksudnya itu si software itu udah bisa coding, udah bisa testing, udah bisa compiling, terus dia bisa debugging juga. Itu udah nggak perlu dijelasin semua sekarang lah. Intinya itu si software itu udah bisa ngetes, sudah bisa coding, sudah bisa ngelihat kesalahan codingan kita di mana. Nah, untuk ngodingnya sendiri kita itu ngoding di main.c. Di main.c ini tempat kita nulis si perintah yang bakal dilaksanakan oleh Nuvoton. Jadi kita klik main.c-nya. Nah, di sini udah tinggal kita masukin perintah yang ada di listing program. Kita masukin semua, kita ketik. Selesai diketik, jangan lupa di run, di compile terus di run. Kalau di keyboard langsung aja pencet F7. Kalau di taskbarnya ini kita pencet build buat tahu nih, supaya kita tahu nih kodenya bener apa salah. Ini udah kelihatan build successful, berarti kode yang kita tulisin udah benar. Kita udah pakai udah pakai file header, terus penulisannya juga benar. drv-gpo.h ini sebagai file header library-nya ya. drv itu singkatan dari driver, jadi driver si pin general purpose input output. Nah, ini driver system. Untuk codingannya sendiri, karena si LED ini merupakan komponen aktif low, yang berarti dia nyala kalau dikasih logika low atau 0, dan mati kalau dikasih logika high atau 1. Jadi di sini Clearbit ini dia itu digunakan untuk ngasih logika low dikasih nilai 0, terus si setbit ini untuk ngasih nilai 1. Jadi teknisnya adalah karena Nuvoton microcontroller itu kan ngejalanin perintah itu sekuensial ya. Jadi baris pertama dulu, terus baris selanjutnya diproses, baru baris selanjutnya, baru baris selanjutnya. Jadi pertama dia nih diproses dulu nih, dikasih nilai 0, berarti si LED-nya bakal nyala. Terus di delay, jumlah ini nih itu dalam cycle si microcontrollernya itu. Jadi bukan detik atau milidetik atau apa ya. Maksudnya cycle itu dari pergerakan si chipnya itu atau si IC-nya. Jadi nanti maksudnya itu bukan pergerakan chipnya, tapi pergerakan clock di dalam chip si IC-nya. Jadi kan IC itu punya clock speed ya. Kayak misalkan kalau microprosesor itu ada clock speed 2 GHz atau 4,3 GHz. Nah, si Nuvoton ini
kalau nggak salah punya clock speed sekitar 22 MHz. Jadi si nilai ini itu tergantung dari clock speednya, dari cycle si clock speed IC tersebut. Jadi bukan dalam satuan waktu detik atau milidetik. Nah, ketika udah di build sudah successful, sekarang tinggal kita flash ke dalam microcontrollernya. Nah, cara untuk nge-flash ke si microcontroller Nuvotonnya, kita itu harus menggunakan software ketiga, yaitu CoFlash. Jadi dari CoID ini kita klik dulu download. Nah, kalau ada message gini, program download failed atau create bin file failed, ini sebenarnya nggak masalah, cuma bedanya itu di folder CoID-nya, di folder codingannya itu dia nggak ada si file bin-nya, tapi kita masih bisa pakai file elf-nya untuk di flash ke fotonya. Jadi karena ini nggak bisa, kita langsung buka aja si CoFlash-nya. Nah, di CoFlash ini kita ikutin prosedurnya. Kita cari pada adapter, kita klik nuling, terus di device-nya kita klik Nuvoton ke NUC 140 VE3CN, terus kita klik command, terus data filenya kita cari ke si folder codingannya tadi, debug bin terus ini 1 elf. Nah, dari sini kita tinggal colokin si microcontrollernya, terus kita klik program untuk masukin codingan yang udah kita bikin ke dalam si Nuvoton itu. Kalau klik erase berarti kita ngapus program yang udah ada di dalam Nuvotonnya. Kalau kita verify, kita ngecek nih di dalam Nuvoton itu masih ada program yang barusan kita buat apa enggak. Kalau blank check itu cuma ngelihat apakah si Nuvoton ini sedang terprogram atau enggak. Nah, sekarang langsung kita klik program. Nah, di sini kita bisa lihat kalau Nuvotonnya masih ada program di dalamnya, LCD-nya masih nyala. Kita kan nggak pakai LCD sama sekali tadi. Jadi kalau kayak gini mesti kita erase dulu. Kita erase. Nah, setelah di erase, fotonya jadi reset. LCD-nya udah mati. Setelah itu langsung aja kita flash program yang udah dibuat tadi dengan nama unit 1. Langsung kita program. Nah, hasilnya begini. Jadi flip-flop LED-nya langsung kedap-kedip karena sesuai dengan delay-nya tadi kan, sama yang udah kita coding tadi, LED-nya kedap-kedip. Sekarang kita lanjut ke Blanco. Percobaan yang tadi kan udah tuh
kita LED-nya di LED pertama, terus delaynya sekian. Nah, di belangko ini kita harus mengganti-ganti codingan yang udah kita buat. Terus kita catat nih hasilnya. Nah, yang pertama itu kita menghilangkan listing program si include driver gpio.h. Kita harus menghilangkan listing program ini. Terus di build dan download. Kita coba kita hilangkan listing program ini. Build. Nah, build fail. Berarti build-nya gagal, compilingnya tadi gagal. Nah, alasannya kenapa? Itu kalian coba sendiri dan cari sendiri. Ini udah ada nih sebenarnya nih. Errornya di mana udah ketahuan, errornya kenapa juga ketahuan. Nanti dicek aja pas pada saat modding. Terus kembalikan ke semula. Oke, yang kedua menghilangkan listing program driver sys.h-nya. Sama, kita hilangin. Terus build. Selesai. Nah, buildnya successful nih sekarang. Kenapa nih kok yang gpio.h dihapus, buildnya fail, sedangkan yang drv.sys.h dihapus malah tetap successful. Nah, itu dijadiin analisis nanti, dimasukin di keterangan alasannya kenapa. Terus yang ketiga, angka 500.000 pada listing program dirubah misalkan jadi 10.000, 2.500 atau 1.000. Sekarang kita rubah. Kita langsung rubah ke 1.000. Udah, terus kita flash ke lewat co-flash. Kita lihat di sini nilai delaynya udah diganti dari 500.000 jadi 1.000. Nah, ketika sebelum program LED-nya masih kayak gini nih. Nah, setelah diprogram, langsung kita program, hasilnya kayak gini LED-nya. Itu yang 1.000, yang delaynya 1.000. Terus kita ganti yang delaynya 50.000, 10.000 dan 2.500. Kita coba yang 50.000. Hasilnya jadi kayak gini, lampunya kedap-kedip cepet. Sedangkan yang 10.000 nah hasilnya kayak gini. Itu bisa kelihatan ya, dia masih kedap-kedip dikit. Nah, hasil dari yang itu tuh kita
Dari ketiga delay itu kalian analisis kenapa ada yang kedap-kedip, ada yang enggak. Nah, percobaan yang terakhir, yang keempat, itu kita mengubah angka pada missing program clear bit. Diganti menjadi 13, lalu build dan download. Kita buka kodenya. Ini dikembalikan dulu. Di clear bit jadi 13. Kita build. Setelah angkanya kita rubah, kita langsung program aja lewat CoFlash. Kita program. Nah, bisa dilihat itu nyalanya di LED yang mana, bisa lihat. Terus LED-nya nyala terus ya. Terus sekarang kita coba rubah jadi 14 atau 15. Kita coba 15. Langsung kita program. Nah, LED-nya pindah tempat lagi. Tapi kenapa nih flip-flop kan kedap-kedip, kenapa kok ini nggak kedap-kedip? Alasannya apa? Kalau dilihat dari kodenya kan kita udah ngikutin yang di belangko ya. Nah, kenapa nih dia nggak kedap-kedip? Alasannya apa? Itu yang dipakai untuk dianalisis. Oke, selesai. Di percobaan unit 1 ini sih masih gampang ya. Codingannya juga gampang, cuma 4 baris. Percobaan-percobaannya juga gampang, cuma mengganti beberapa aspek doang. Kalau lewat tujuannya, tujuan yang pertama mengetahui cara mengatur port yang digunakan. Tadi udah kita coba di Cosmart, cara menginisiasi pin dan port yang digunakan. Terus cara memanggil dan menggunakan library. Oh iya, kalian cari tahu juga ntar apa perbedaannya library sama file header. Kalau di Alpro sih kayaknya udah dikasih tahu ya. Library sama file header itu mirip, tapi sebenarnya dia beda. Intinya tuh ya kalau di C++ itu dia pakai include ini. Nah, yang mana yang file header, yang mana yang library, nanti kalian cari tahu sendiri. Yang terakhir menganalisa program flip-flop. Jadi kalian analisa nih program yang dibikin nih. Kan ini yang di percobaan terakhir tadi nih. Kenapa flip-flopnya nyala terus nggak kedap-kedip? Itu alasannya apa? Kalau nonton videonya dari awal sih insya Allah tahu. Terus kenapa juga tadi di RP sysnya pas dihapus buildnya masih successful. Nah itu juga kenapa. Ya, sekian untuk praktikum unit 1 tentang flip-flop. Semoga apa yang dipelajarin di unit 1 ini bisa jadi pengetahuan tambahan untuk unit-unit berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.